Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan kognitif, yaitu mengenalkan set dan klasifikasi pada anak di rumah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 November pukul 08.30. Kegiatan belajar berbasis set dan klasifikasi ini dilakukan di TK Babu Salam, Surabaya, yang didampingi oleh guru wali kelas yang bernama Ibu Umi dan Ibu Tanti. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan keterampilan kognitif, sosial emosional, motorik, serta bahasa dan literasi melalui 4 aktivitas. Namun pelaksanaannya mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya fokus anak, gangguan dari aktivitas sekitar, serta perbedaan tingkat pemahaman antar kelompok. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan kelas dan mempengaruhi efektivitas pembelajaran dengan hasil yang tidak merata di antara anak-anak. Aktivitas pertama pada aspek kognitif yang berjudul Samakan Ukuranku, di mana anak mengelompokkan kancing berdasarkan ukuran untuk melatih kemampuan mengenali perbedaan ukuran dan kerjasama. Untuk aktivitas yang kedua pada aspek sosial emosional yang berjudul Warna Apakah Aku, di mana anak mengelompokkan kancing berdasarkan warna yang melatih pemahaman konsep warna dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengenali warna. Aktivitas ketiga pada aspek fisik motorik yang berjudul Bentuk Apakah Aku, di mana anak mengelompokkan bentuk geometri dengan menempelkan gambar bentuk geometri pada stik es krim untuk melatih koordinasi motorik halus anak. Untuk kegiatan yang keempat pada aspek bahasa literasi yang berjudul Samakah Aku, di mana anak mengelompokkan kancing berdasarkan bahan dasarnya, lalu menyusun huruf hingga membentuk kata yang sesuai dengan bahan kancing. Kegiatan ini dapat melatih keterampilan literasi awal anak. Di sini dapat kita lihat pada hasil tabel pelaksanaan kegiatan di sekolah. Nah, pada tabel yang pertama terdapat 3 anak pada kategori MB, di mana anak dikatakan mulai berkembang ketika anak mulai menunjukkan pemahaman tetapi masih memerlukan bimbingan dalam mengelompokkan 2 kancing dan memahami perbedaan ukuran kancing. Dan 11 anak pada kategori BSH, di mana anak dikatakan berkembang sesuai harapan ketika anak sudah dapat mengklasifikasi 3 ukuran kancing dan mengelompokkan berdasarkan instruksi dengan baik. Yang terakhir, 7 anak pada kategori BSB, di mana anak dikatakan berkembang sangat baik ketika anak mampu menunjukkan pemahaman dalam semua indikator, termasuk mengklasifikasi 4 ukuran kancing, mengelompokkan, dan kegiatan penguatan yang sesuai dengan instruksi tanpa adanya kesalahan. Nah, di sini lanjut pembahasan pada tabel yang kedua, di mana pada tabel ini terdapat 2 indikator yang akan dibahas. Yang pertama mengklasifikasi ukuran kancing, dan yang kedua mengurutkan ukuran kancing dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Berdasarkan pencapaian indikator, pada indikator yang pertama, pada mengklasifikasi ukuran kancing, sebanyak 7 anak mencapai skor maksimal BSB, di mana jika dipresentasikan terdapat 71,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak telah memiliki pemahaman yang cukup baik dalam mengklasifikasikan ukuran kancing. Demikian pula pada indikator yang kedua, yaitu mengurutkan ukuran kancing. Sebanyak 7 anak juga mencapai skor maksimal yang mengidentifikasi bahwa anak-anak mampu melakukan pengurutan ukuran dengan benar. Jika dilihat dari rata-rata total skor anak, sebanyak 6 anak memiliki nilai rata-rata di atas 3 yang termasuk dalam kategori baik, di mana jika dipresentasikan ini termasuk pada persentase 28,6%. Hal ini menunjukkan anak memahami dengan kuat kedua indikator yang dinilai, yaitu mengklasifikasi dan mengurutkan ukuran kancing.
Dengan pencapaian ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak telah menunjukkan perkembangan yang cukup hingga baik, meskipun masih ada yang memerlukan bimbingan tambahan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Analisisnya yaitu pelaksanaan kegiatan set dan klasifikasi ini berfokus pada pengelompokan objek berdasarkan ukuran, warna, dan bentuk, sejalan dengan teori kognitif biasa yang menyatakan bahwa anak pada usia 2-7 tahun berada dalam tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak menata pemahaman mereka tentang hubungan sebab akibat berdasarkan pandangan mereka yang terbatas dan menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau yang didengar, menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi, tetapi masih membutuhkan pengalaman konkret untuk membangun pemahaman mereka dengan menggunakan media. Anak-anak tidak hanya berimajinasi, tetapi juga mendapatkan stimulasi untuk menganalisis perbedaan antara objek. Nah, di sini dapat kita lihat dokumentasi dari kegiatan ini pada foto pertama, yaitu pada kegiatan aspek kognitif, foto yang kedua pada aspek kegiatan sosial emosional, foto yang ketiga yaitu pada aspek fisik motorik, dan yang terakhir foto keempat pada aspek bahasa dan literasi. Kesimpulan dari hasil kegiatan ini yaitu hasil observasi menunjukkan mayoritas anak telah menunjukkan perkembangan yang cukup hingga baik dalam kegiatan klasifikasi dan mengelompokkan kancing, dengan sebagian besar anak berada pada kategori berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik. Untuk mendukung perkembangan anak-anak dalam kategori cukup, disarankan untuk menerapkan lebih banyak latihan berbasis permainan yang menarik. Selain itu, pendampingan intensif perlu diberikan kepada anak-anak dengan skor rendah agar mereka dapat memahami konsep ukuran dan klasifikasi secara lebih baik. Penggunaan metode interaktif juga dapat membantu meningkatkan pemahaman anak secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan semua anak dapat mencapai kategori berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik, sehingga perkembangan mereka lebih merata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.